Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang setelah maksa pisah justru ngejar-ngejar minta balikan denganmu. Ya. Nah, jadi mantan yang memaksa dan ngajak pisah duluan karena sedang kasmaran, tergila-gila kepada selingkuhannya. Tetapi setelah perpisahan itu kita iakan, artinya kita tidak berusaha lah untuk ngejar-ngejar dia, ya. Kita tidak berusaha untuk memisahkan dia dengan selingkuhannya, tapi mantan sendirilah yang kemudian akan datang memohon-mohon dan ngajak balikan duluan. Ciri-cirinya yang pertama, mantan ini mendapatkan selingkuhan yang matre, ya, selingkuhan yang mau memanfaatkan dia saja, selingkuhan yang tidak pernah mencintainya tapi cuman mencintai duitnya. Dan ketika duit mantan habis, ya, tidak punya apa-apa lagi, tabungan pun sudah sangat menipis, maka disitulah mantan akan mulai berpikir untuk kembali bersama kita lagi. Ya. Nah, jadi cirinya yang pertama bisa kita lihat bahwa sekarang setelah bersama selingkuhannya, mantan tidak pegang duit lagi, ya. Bahkan bisa jadi menganggur. Karena kan biasanya orang selingkuh itu sibuk sekali itu, sampai tidak sempat fokus memikirkan pekerjaan, kalaupun masih bekerja, asal-asalan, yang ujung-ujungnya dipecat dari tempat kerjanya. Nah, jadi yang pertama, mantan kehabisan duitnya. Kemudian yang kedua, ketika mantan kehabisan duit, orang ketiga akan pergi. Karena yang dia cari dari mantan bukan cinta. Dia tidak sedang mencari pendamping hidup yang serius, ya. Yang dia cari dari mantan adalah duit. Kalau mantan masih punya duit, maka dia akan mencintai mantan. Tapi kalau duit mantan habis, maka cinta pun akan selesai, ya. Nah, orang-orang seperti ini kan kita bisa lihat tuh dari postingan-postingannya di media sosialnya. Kita bisa tahu tuh, oh, ternyata orang ketiga itu punya begitu banyak mantan, ya, dan dia bangga dengan prestasinya bisa punya banyak mantan itu, ya. Sehingga kan orang kalau punya banyak mantan kan umumnya orang merasa malu kan, sehingga postingan-postingan yang terdahulu dihapuslah. Tapi kali ini enggak, tetap silakan saja siapapun yang mau lihat. Nah, orang yang punya begitu banyak mantan, itu bagi dia jatuh cinta itu sudah rasanya hambar. Perpisahan itu adalah makanan baginya sehari-hari. Kita merasakan ya, ketika dikhianati oleh mantan, berpisah dari mantan itu bisa membuat kita sampai stres, ya, susah tidur, ya, tidur pun ke mimpi-mimpi dan seterusnya. Dan itu butuh waktu, mungkin 1-2 bulan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lumayan normal lagi.
Tapi bagi orang-orang yang legend begini ya, artinya dia sudah sering banget lah gonta-ganti pasangan, ya ketika dia mencampakkan mantan, bukannya stres, malah dia jadi lega. Ya, lega melepaskan bebannya. Sehingga dia bisa bebas sekarang, melenggang, mencari pasangan baru yang duitnya masih banyak. Nah, ini cirinya yang kedua. Mantan dicampakkan oleh orang ketiga. Nah, dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga nih yang paling penting. Ketika mantan duitnya banyak, temannya banyak. Ya. Tetapi ketika mantan gak punya duit, semua orang akan menjauhinya. Jadilah mantan sebagai orang yang amat sangat kesepian. Ya. Kan zaman sekarang begitu tuh. Kalau kita sukses, duit kita banyak, ya dan seterusnya, banyak tuh orang mau jadi teman kita agar bisa mendapatkan manfaat dari kita, bisa kecipratan manfaat dari kita. Yang bukan teman ngaku-ngaku sebagai teman, yang teman mengaku sebagai sahabat dekat. Itu kalau kita sedang banyak duit. Tapi begitu duit kita habis ya, atau ada orang sedang bangkrut misal gitu, kan kehidupan itu kan selalu berubah ya. Seperti roda pedati kata orang-orang tua kita dulu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang punya duit, kadang tidak punya duit. Ya, kadang bekerja, kadang menganggur, dan seterusnya. Nah, ketika kita sedang mapan, maka semua orang akan mendekat. Tapi begitu kita tidak punya duit, semua orang akan menjauh. Ya, kenapa? Karena ya orang kan mau yang enaknya saja. Ngapain kalau punya teman tapi justru jadi beban untuk dia? Ya, jangankan teman ya, mungkin saudara-saudara kita pun saat kita lagi tidak pegang duit, mereka juga tidak mau kontak dengan kita. Kita telepon tidak diangkat ya. Kemudian kita chatting WhatsApp cuman dibaca tapi tidak pernah dijawab ya. Karena apa? Mereka ketakutan dengan kehadiran kita yang bakal menjadi beban bagi mereka. Nah, ketika mantan menjadi seseorang yang amat sangat kesepian, ya, tidak punya teman, saudara menjauh semua, pasangan mencampakkan dia, maka di situ tuh mantan akan datang kepada kita, ya, datang karena butuh kan, namanya juga lagi nganggur, ndak punya duit, dan seterusnya. Yang kedua, merasa kesepian. Bahkan sekedar untuk curhat pun, tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan. Ya. Jadi sekarang itu ya, saya lihat beberapa orang itu ya, yang lagi pusing ya, bertengkar dengan istrinya, curhat tuh dengan orang yang dia pikir sebagai sahabat dekat ya. Ya didengarkan curhatnya, tetapi beres curhat mulai dia nawarkan ini ada dagangan baju, ini ada dagangan jaket dan seterusnya. Nah, jadi orang mendengarkan curhat pun sekarang tidak bisa gratisan kan. Nah,
Jadi bahkan untuk curhat pun dia mengalami kesulitan, dan dia tahu satu-satunya orang yang dia punya pengalaman menerima dia dalam keadaan dia tidak punya apa-apa cuman kita. Nah, maka ketika duit mantan habis, dia dicampakkan oleh orang ketiga, dan kemudian semua orang menjauh dari dia. Di situ mantan akan datang dan ngajak balik duluan. Ya, karena dia tahu persis cuman kita orang yang mau menerima dia. Cuman kita orang yang masih mau membantu dan mendengarkan keluh kesahnya. Jadi kenapa mantan bisa sampai begitu? Ya biasanya orang kalau selingkuh, ujung-ujungnya bangkrut. Ya, karena apa? Tanpa dia sadari, ketika dia mengkhianati, dia sudah mendatangkan doa-doa yang buruk untuk dia. Bisa jadi ketika mantan mengkhianati itu kita membisikkan doa agar mantan bangkrut, tidak bisa gaya lagi, dan orang ketiga mencampakkan mantan. Nah, bisikan hati kita itu saat kita merasa kecewa, sudah dikhianati oleh mantan, itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.